Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzian Febrianti dengan NRP 13011901 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis KPA. Di sini saya akan menjelaskan strategi survival McDonald di tengah pandemi COVID-19. Sebelum saya menjelaskan apa saja strategi yang dilakukan oleh McDonald untuk survive di masa pandemi ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari McDonald. McDonald Corporate merupakan perusahaan cepat saji di Amerika yang didirikan pada tahun 1940. McDonald adalah restoran terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya dengan melayani lebih dari 69 juta pelanggan setiap hari di lebih dari 100 negara. Pendiri dari McDonald ini adalah Richard dan Maurice McDonald. Restoran McDonald pertama kali di Indonesia terletak di Gedung Sarinah, Jakarta pada tahun 1991. Pada awalnya, pemegang hak waralaba McDonald di Indonesia adalah PT Bina Nusarama milik Bambang Rahmadi. Pada tanggal 3 Juni 2009, hak waralaba McDonald diambil alih oleh PT Rexo National Food yang merupakan anak perusahaan Rexo Group, yang merupakan induk usaha dari perusahaan minuman ringan Sinar Sosro. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita semua diharuskan untuk work from home atau bekerja dari rumah. Dan juga adanya pembatasan sosial berskala besar yang membuat kita semua harus di rumah saja. Sehingga banyak ataupun hampir semua kegiatan bisnis terganggu dan merasakan dampak dari wabah ini. Banyak perusahaan yang akhirnya harus memutuskan untuk berhenti beroperasi. Banyak pelaku bisnis di Indonesia tidak mempersiapkan strategi untuk survive di keadaan yang darurat ini, sehingga kehilangan arah dan tidak dapat beradaptasi. Dampak pada McDonald sendiri mengalami penurunan sekitar 0,66B dari pendapatan sebelumnya atau sebesar 3,76B. Berdasarkan data tersebut, pada bulan 3 tahun 2020, laba bersih yang dihasilkan oleh McDonald sebesar 1.106,9B dan mengalami penurunan pada bulan ke-7 2020 sebesar 483,8B. Hal ini menunjukkan pada bulan-bulan ini McDonald mengalami penurunan pendapatan akibat adanya perubahan gaya hidup masyarakat akibat adanya COVID-19. Penerapan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, social distancing hingga physical distancing pada awal penyebaran virus COVID-19 di Indonesia sangat berpengaruh pada pendapatan dan laba McDonald. Aturan tersebut memaksa McDonald untuk tidak menyediakan layanan makan di tempat atau dine-in dan dialihkan pada layanan take-away, drive-thru, dan pembelian melalui aplikasi online. Akan tetapi, pada masa new normal, McDonald menyediakan kebijakan untuk dapat makan di tempat, tetapi tetap memenuhi protokol kesehatan dengan melakukan social distancing dan membatasi jumlah pelanggan yang akan masuk ke dalam restoran. Strategi survival yang dilakukan oleh McDonald pada masa pandemi COVID-19 ini yang pertama adalah pengembangan sosial digital dengan menggandeng UTEP Indonesia untuk pemesanan yang berintegrasi untuk transaksi di kasir counter, self ordering kios atau SOK, dan drive-thru. Cara ini tak hanya memudahkan dalam pelayanan kepada pelanggan, namun berdampak pada peningkatan yang signifikan untuk penggunaan non-tunai pada transaksi drive-thru di masa pandemi ini. Yang kedua adalah membuat variasi model produk, yaitu model frozen food atau makanan beku. Frozen food adalah makanan yang bisa digoreng sendiri oleh pembeli sewaktu-waktu. Dengan adanya produk ini, diharapkan konsumen akan membeli lebih banyak produk sekaligus sehingga dikonsumsi dalam beberapa hari ke depan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan di hari itu saja. Yang ketiga adalah DIY Kits. McDonald menjual DIY Kits ini diperuntukkan bagi mereka yang enggan keluar rumah dan menginginkan kegiatan yang lebih produktif, namun menghibur. Mereka dapat mengisi waktu luang bersama keluarga di rumah untuk membuat menu-menu berikut, misalnya McFlurry. McDonald hanya memerlukan bahan-bahan dasar pembuatan McFlurry seperti susu, remahan Oreo, dan juga wadah yang biasa digunakan untuk McFlurry. Dan juga ada buku panduannya. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa membeli produk McDonald tanpa harus datang langsung ke restoran, dan hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan McDonald meskipun sedang dalam masa pandemi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.